Jumpa lagi bersama saya Suryanti Dharma Putri, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 35 Kota Bekasi. Apa kabarnya anak-anakku semuanya yang di rumah? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baiklah, pada kesempatan hari ini, Senin 18 Januari tahun 2021, Ibu ingin memberikan video pembelajaran tentang teks persuasi materi kelas 8 semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Disimak ya. Dalam pembelajaran teks persuasi, kita akan membahas tentang 1. Pengertian teks persuasi. Kedua, tujuan dari teks persuasi. Ketiga, ciri-ciri teks persuasi. Keempat, jenis-jenis teks persuasi. Kelima, struktur teks persuasi. Dan keenam, kaidah kebahasaan teks persuasi. Baik, kita akan mulai di pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian dari teks persuasi. Istilah persuasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu persuasion atau to persuade, yang berarti ajakan atau himbauan. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, himbauan, ataupun saran agar orang lain menyetujui, mengikuti, ataupun melaksanakan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Diingat ya, tujuan teks persuasi. Dari pengertian teks persuasi, maka teks persuasi bertujuan untuk membujuk, merayu, mempengaruhi orang lain untuk menyetujui ataupun mengikuti yang dikehendaki oleh si penulis. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi yang pertama adalah berisi argumen. Apa sih argumen itu? Argumen adalah pendapat yang kuat disertai oleh data dan fakta. Yang kedua, berusaha meyakinkan orang lain. Dalam teks persuasi, hal ini yang paling penting dan harus kalian ingat. Berusaha meyakinkan orang lain agar si pembaca percaya dan melakukan secara sukarela apa yang diinginkan oleh si penulis. Yang ketiga, berisi ajakan, bujukan, himbauan, maupun larangan dan saran. Biasanya diikuti oleh kata berakhiran lah. Misalnya, ayolah, majulah, marilah. Itu untuk membujuk si pembaca agar mau mengikuti kehendak dari si penulis. Yang keempat, menghindari konflik. Hal ini sangat penting agar si pembaca dapat percaya. Jangan sampai teks persuasi yang dibuat kata-katanya terlalu persuasif atau terkesan provokator. Ini juga tidak baik, akan menimbulkan rasa tidak percaya pada si pembaca terhadap penulis. Diingat ya nak. Selanjutnya, jenis-jenis persuasi. Jenis-jenis persuasi ada 4. Yang pertama, persuasi politik. Kedua, persuasi pendidikan. Ketiga, persuasi advertensi atau iklan. Dan keempat, persuasi propaganda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Disimak ya nak. Yang pertama, persuasi politik. Biasanya digunakan oleh para politikus
atau untuk negarawan, biasanya hal ini digunakan untuk mempengaruhi pilihan politik kita. Nah, yang kedua, persuasi pendidikan biasanya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi atau iklan ini biasanya digunakan untuk hal komersil seperti menawarkan barang, jasa, atau suatu usaha. Dan terakhir yaitu persuasi propaganda. Biasanya digunakan untuk membahas suatu masalah yang membuat pro atau kontra. Jadi untuk mempengaruhi pikiran kita juga nih, mau ikut yang pro atau yang kontra. Berikutnya adalah struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi yang pertama adalah pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Pengenalan isu adalah penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan oleh si penulis. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Apa itu rangkaian argumen? Rangkaian argumen adalah rangkaian pendapat yang ditulis atau dikumpulkan oleh si penulis terkait isu atau masalah yang akan diangkat. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan merupakan inti dari teks persuasi. Biasanya dorongan dari si penulis terhadap pembaca untuk pembaca melakukan sesuatu yang diinginkan oleh si penulis. Pernyataan ajakan ini biasanya yang tadi menggunakan kata ajakan seperti ayolah, marilah, majulah. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang keempat, penegasan kembali. Apa yang ditegaskan kembali? Yang ditegaskan adalah pernyataan sebelumnya. Biasanya ditandai dengan kata demikianlah. Lalu akhirnya, kesimpulannya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama adalah kata bujukan. Biasanya menggunakan kata penting, harus, sepantasnya, ya kata-kata yang berfungsi untuk membujuk si pembaca. Lalu yang kedua adalah kata imperatif. Biasanya kata yang digunakan adalah jadikanlah, waspadalah, hendaknya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kata teknis atau peristilahan. Ini biasanya tergantung dengan isu yang akan diangkat oleh si penulis. Jika isu atau pokok permasalahannya adalah tentang rokok, berarti kata peristilahan yang digunakan adalah tentang bahaya rokok, atau kata teknisnya rokok, nikotin, perokok pasif, perokok aktif, dampak yang disebabkan akibat merokok, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah konjungsi yang argumentatif. Biasanya menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, dan oleh sebab itu. Yang kelima, kata kerja mental. Kata kerja mental biasanya berhubungan dengan penginderaan. Misalnya, merasakan, mendengar, melihat, dan sebagainya. Terakhir, kata perujukan. Contoh katanya berdasarkan data dari WHO atau merujuk pada kata A, B, C. Jadi ada kata perujukannya ya nak. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat
Terima kasih. Salam buat keluarga kalian di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.